catat ya, hakim yang ini. Tiga beberapa hakim ya. Termasuk juga hakim ini, hakim apa namanya? Hakim banding. Termasuk juga hakim kasasi. Catat ini. Hakim ini hakim banding kasasi. Ini perkara berat, pembunuhan. Menghukum 7 orang seumur hidup, 1 orang 8 tahun. Dan masih menanya 3 lagi. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat ini kalau Indonesia punya hakim kayak gini. Kenapa? CCTV kita harap dibuka. Tanpa berandai-andai ya, daripada dicopot lebih bagus mundur gitu. Karena kesatuan dia sudah rusak-rusakan selama ini jadi bulan-bulanan, ya ngapain nunggu dicopot gitu. Ya udah mundur aja lebih bagus itu. Jangan terulang lagi hal seperti ini. Artinya patuhilah, jangan prosedur tangkap dulu baru cari alat bukti. Tapi alat bukti dulu dikumpulkan baru ditangkap. Nah, udahlah, jangan dirusak Polri. Polri ini dirusak dari dalam mental. Jangan lagi. Cukup. Nggak mau, saya sangat sayang sama polisi. Kami selaku kuasa hukum dari terpidana Hadi ya, yang melaporkan dari 6 terpidana yang lain. Ya, hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana, kan gitu kan, atas perbuatan yang kami laporkan ya. Peristiwanya nanti mungkin penyidik yang akan sampaikan. Kami sudah sampaikan semua. Kami tidak masuk ke dalam apa yang kami laporkan. Dugaannya apa aja? Dugaannya terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitulah. Bukti yang dibawa Pak aja Ada pengakuan dari terpidana kalau ada yang menggunakan. Oh ya, mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan bahwa mereka dianiaya dan makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas kan, sehingga tidak bisa datang, maka kami sebagai kuasa hukum kami melaporkan. Bukti yang Pak dianiaya oleh Rudiana ini apa aja yang siapa aja Pak? Mungkin Bang Luli bisa bentuk macam-macam ya penganiayaan yang dialami oleh klien kami dari mulai injak-injak, kemudian pukulan, kemudian gembok kepala, anak-anak kepala sampai pecah kepalanya dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya hari ini maksudnya seperti itu gitu ya. Tapi kita lihat nanti, kita uji aja nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tadi juga ada yang bilang bahwa ini persidangan itu minum air kencing segala kan ini hal-hal yang sebetulnya udah luar kemanusiaan. Jadi saya pikir laporan melalui dugaan kami minta untuk penyidik atau Polri untuk membedah ini semuanya. Karena masalah ini tentu dengan rangkaian laporan yang kami lakukan itu semua akan menjadi novum ya. Oke Pak, kalau misalnya tadi semisal ditolak begitu, kita berandai-andai terlebih dahulu ini Pak, karena belum ada keputusan yang pasti gitu. Kalau diterima nih Pak, apa langkah yang akan dilakukan? Boleh di-spill sedikit mungkin Pak? Kalau diterima, otomatis kami akan mengawal proses LP yang sedang berjalan. Saat ini saya juga lagi ada di Barreskrim Mabes Polri dalam rangka mendampingi pemeriksaan saksi, dan sekaligus kami akan menanyakan tentang perkembangan laporan kami 3 LP yang sudah kami layangkan di Barreskrim Mabes Polri. Tentu ini kami akan kawal. Ya sekali lagi, kalau ini memang apalagi terbukti bahwa APK kami dikabulkan, ya harus jalan gitu loh. LP ini harus jalan konsekuensinya, dan kami tentu ya kita tentukanlah langkah-langkah lain. Ya, bagaimana cara kami mencari keadilan? Bagaimanapun kan para terpidana ini sudah 8 tahun ada di dalam. Kalau PK-nya dikabulkan hanya maaf-maafan, saya rasa bukan begitu ya dalam dunia hukum. Ya, mereka bagaimana memaafkan kondisi mereka yang sudah 8 tahun ada di dalam, masa depan mereka sudah boleh dibilang hilang ya, masa muda mereka itu nggak bisa kembali.
Ya, terus masa depan mereka sekarang bagaimana? Ini kan kami harus pikirkan. Ya, nah, jadi itu sebabnya banyak langkah yang akan kita lakukan gitu. Gitu. Ya, seperti yang tadi Pak Jutek bilang ya, sudah menghilangkan masa depan para terpidana ini 8 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Jika diterima putusan PK ini, apakah ada tuntutan kerugian yang akan dilakukan Pak Jutek? Nah, itu terlalu kecil lah ya kalau kita bicara materi ya. Itu nanti kita akan sampaikan, kami belum sampai ke sana kita bicara. Yang jelas, kita kembalikan dulu langkah pertama itu kalau mereka adalah tidak bersalah, mereka harus keluar dulu dari penjara dan tidak boleh terus mereka ada di dalam penjara. Itu langkah pertama, itu yang paling penting dulu. Habis dari situ kita baru akan tentukan, yaitu yang tadi saya bilang A sampai Z, kita akan lakukan langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Berarti ada kemungkinan ya untuk tuntutan materi baik non materi begitu ya. Ya, semua kemungkinan ada, tapi ya kami nggak pikir dulu ke sana dan belum terpikir lah oleh kami. Yang pertama ini kami menyelamatkan dulu mereka, karena bagaimanapun mereka secara fisik masih ditahan di dalam dan mereka masih statusnya terpidana seumur hidup. Gitu. Pak Jutek, Ya. boleh nggak sedikit di-spill langkah A sampai Z-nya itu? Sedikit saja. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa kalau itu dikabulkan, tentu bagaimana masa depan mereka. Lalu apa tindakan yang didapat oleh yang dikatakan yang kita duga selama ini yang mereka yasa? Kan itu kan mereka harus mendapatkan keadilan kan? Ya Betul. tentu kita akan mencari keadilan itu, tentu kita ya yang tadi saya bilang A sampai Z, ya kita akan mungkin ya sudah berjalan ya lewat laporan pidana, mungkin kita akan meminta pertanggungjawaban yang terlibat di dalamnya, apa yang mereka berterlibat, mereka nggak bisa mengatakan meminta maaf saja. Ya, itu yang saya katakan, apa yang harus dilakukan. Jadi menurut saya terlalu dini lah. Sekarang kalau kita bicara, kita udah ributkan, ya sementara mereka aja belum keluar, nanti udah kesannya kita seolah-olah ingin mencari ganti rugi dan sebagainya. Enggak terpikir. Gitu. Baik. Sementara itu aja dulu. Oke. Pak, apakah putusan PK 7 terpidana ini nanti dan Sakatatal akan digabungkan, Pak? Saya menduga begitu ya, tapi itu kan kewenangan dari Mahkamah Agung ya. Sekali lagi saya menduga, kenapa? Karena ini adalah proses yang sama. Adalah bahwa ini memiliki apa namanya peristiwa yang sama. Kalau kami kan 7 terpidana, Sakatatal kan sudah bebas ya, sudah selesai menjalani hukumannya. Buat kami target pertama kami adalah membebaskan 7 terpidana ini dulu. Gitu. Oke.